Selamat bertemu kembali pada pembelajaran kita selanjutnya. Bagaimanakah kabarmu pada hari ini? Bapak harap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai nilai diskriminan dan cara menyusun kembali persamaan kuadrat apabila akar-akarnya diketahui. Namun sebelum kita lanjut, Bapak harap kamu sudah membaca bukumu terlebih dahulu di rumah agar kamu lebih memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, dari ketiga cara tersebut, cara manakah yang paling mudah menurutmu? Nah, biasanya para anak didik kami lebih menyukai cara yang ketiga. Mengapa? Karena dengan cara yang ketiga kita hanya tinggal mensubstitusikan saja nilai dari masing-masing koefisien variabel tersebut ke dalam rumus tersebut. Apakah kamu juga? Nah, selanjutnya dari ketiga cara tersebut dalam mencari akar-akar persamaan kuadrat, apakah setiap persamaan kuadrat yang kita cari sudah pasti memiliki akar atau tidak? Atau bagaimanakah caranya kita mengenali apakah persamaan kuadrat tersebut memiliki akar atau tidak? Apakah dengan mencarinya terlebih dahulu dengan ketiga cara tadi? Atau kita bisa melihatnya dengan cara lain? Nah, agar kamu lebih memahami nanti materi yang akan Bapak sampaikan, coba kita amati tabel berikut. Nah, pada tabel tersebut terdiri dari 3 kolom. Di mana kolom yang pertama itu berisi tentang persamaan kuadrat. Nah, di situ ada 3 persamaan kuadrat yang Bapak berikan, yaitu persamaan kuadrat yang x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Bentuk yang kedua adalah x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Dan persamaan kuadrat yang ketiganya adalah x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk kolom yang kedua, kita diminta untuk melengkapinya, yaitu dengan mencari nilai diskriminannya. Tentu kamu masih ingat nilai diskriminan pada pertemuan kita sebelumnya. Coba kamu ingat kembali cara yang ketiga tadi, yang menggunakan rumus ABC. Nah, nilai yang di dalam akar itu dinamakan nilai diskriminan. Nah, tentu kamu masih ingat caranya, yaitu dalam mencari nilai diskriminan yang disimbolkan dengan huruf B besar, rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Jadi nanti pada kolom yang kedua kita melengkapinya dengan mengisi nilai diskriminan dari masing-masing persamaan kuadrat tersebut. Nah, pada kolom yang ketiga kita diminta untuk mencari akar-akar dari masing-masing persamaan kuadrat tersebut. Nah, caranya bebas, namun kali ini Bapak tentukan. Untuk bentuk umum persamaan kuadrat yang pertama, kita menggunakan cara memfaktorkan. Untuk persamaan kuadrat yang kedua, kita menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk bentuk persamaan kuadrat yang ketiga, kita menggunakan rumus ABC. Mengapa Bapak tekankan kita menggunakan ketiga cara tersebut? Agar kamu lebih menjadi orang yang kreatif. Nah, salah satu indikator orang yang kreatif adalah mampu menyelesaikan soal dengan berbagai cara. Apakah kamu termasuk orang yang kreatif? Bapak harap iya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama perhatikan ketiga tabel tersebut dan kita perhatikan penjelasan Bapak. Lengkapilah tabel berikut. Nah, pertama kita akan mencari diskriminannya dulu dari x kuadrat tambah 3x tambah 2.
Kita tuliskan dulu, A-nya di situ adalah 1, B-nya 3, dan C-nya adalah 2. Maka ingat kembali rumus D atau nilai diskriminan itu B kuadrat dikurang 4AC. Lalu nilai masing-masing A, B, dan C kita gantikan ke dalam rumus tersebut sehingga bisa kita tuliskan menjadi 3 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2. Atau dituliskan kembali menjadi 9 dikurang 8. 9 kurang 8 adalah hasilnya 1. Jadi nilai diskriminannya untuk persamaan yang pertama adalah 1. Sekarang kita mencari akar-akar dari persamaan yang pertama, yaitu dari persamaan x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Kita tuliskan dulu A-nya 1, B-nya 3, C-nya 2. Nah, untuk persamaan yang ini kita diminta tadi menyelesaikannya dengan cara memfaktorkan. Maka kita harus mencari dua bilangan ketika dikalikan hasilnya C yaitu 2 dan ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan B yaitu 3. Nah, dua bilangan yang memenuhi dari kondisi tersebut adalah 1 dan 2. Mengapa? Karena 1 kali 2 hasilnya 2 dan 1 ditambah 2 hasilnya sama dengan 3. Atau bisa Bapak tuliskan nilai P-nya di situ adalah 1 atau nilai Q-nya adalah 2 atau sebaliknya. Nah, rumusnya adalah X tambah P dikali X tambah Q sama dengan 0. Kemudian dua bilangan tersebut kita tuliskan menjadi X tambah 1 dikali X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga akar-akarnya bisa dituliskan menjadi X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari situ kita peroleh akar-akarnya. Untuk akar-akar yang pertama adalah X1-nya adalah negatif 1 atau X yang keduanya adalah negatif 2. Terlihat bahwa akar-akarnya di sini adalah berbeda. Kita lanjut untuk persamaan yang kedua, yaitu X kuadrat tambah 4X tambah 4. Pertama kita cari dulu nilai diskriminannya. Kita tuliskan dulu koefisien dari masing-masing variabelnya, yaitu A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya juga 4. Sehingga kita tuliskan kembali menjadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dituliskan kembali menjadi 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 4. Sehingga dituliskan kembali menjadi D sama dengan 16 dikurang 16. Yaitu hasilnya sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari akar-akarnya dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita tuliskan dulu koefisien dari masing-masing variabelnya, yaitu A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya juga 4. Nah, bentuk X kuadrat tambah 4X ditambah 4, ketika kita selesaikan dengan cara kuadrat sempurna, kita tuliskan menjadi X ditambah P, kita kuadratkan, lalu ditambah dengan Q. Atau bisa dituliskan kembali X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan, kamu masih ingat bahwa saja nilai P-nya itu adalah B per 2A. Maka kita tuliskan menjadi X tambah B per 2A, kita kuadratkan ditambah. Nilai Q pada pertemuan sebelumnya adalah C per A dikurang dalam kurung B per 2A, kita kuadratkan. Atau dituliskan kembali menjadi X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan dalam kurung X ditambah 4 per 2 dikali 1, tutup kurung kita kuadratkan, ditambah dengan 4 per 1 dikurang 4 per 2 dikali 1 kuadrat. Sehingga dituliskan kembali menjadi X ditambah 2, kita kuadratkan, ditambah dalam kurung 4 dikurang 2 kuadrat. Dituliskan kembali menjadi X ditambah 2, kita kuadratkan, ditambah dalam kurung 4 dikurang 4. Dituliskan kembali menjadi X ditambah 2, kita kuadratkan, ditambah 0. Sehingga dari bentuk tersebut kita dapat mencari akar-akarnya, yaitu X tambah 2, kita kuadratkan sama dengan 0. Dituliskan kembali menjadi X tambah 2 sama dengan akar dari 0. Akar dari 0 itu adalah 0. Maka kita tuliskan lagi menjadi X ditambah 2, ya X ditambah 2 sama dengan 0.
Sehingga kita peroleh akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2. Jadi akarnya di sini sama, X1 dan X2-nya adalah negatif 2. Untuk persamaan kuadrat yang ketiga yaitu persamaan dari X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Pertama kita cari dulu nilai diskriminannya. Kita tuliskan nilai A-nya adalah 1, B-nya 2, dan C-nya 3. Kita tuliskan kembali menjadi D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita tuliskan kembali menjadi 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3. Dituliskan kembali menjadi 4 dikurang 12. 4 kurang 12 hasilnya negatif 8. Jadi nilai D-nya di sini adalah negatif 8. Nah, untuk berikutnya kita diminta mencari akar-akarnya dari X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. Pertama kita tuliskan dulu nilai A-nya 1, B-nya 2, dan nilai C-nya sama dengan 3. Sehingga kita tuliskan dulu rumusnya X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita tuliskan kembali menjadi negatif 2 plus minus akar dari 2 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 3 per 2 dikali 1. Kita tuliskan kembali menjadi negatif 2 plus minus akar dari 4 dikurang 12 per 2. Dituliskan kembali menjadi negatif 2 plus minus akar dari negatif 8 per 2. Nah, sekarang coba perhatikan nilai di dalam akar tersebut, yaitu akar dari negatif 8. Terlihat bahwa akar dari negatif 8 di situ adalah tidak ada bilangan real yang memenuhi atau akarnya adalah imajiner. Jadi, akar-akar dari X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0 itu akar-akarnya tidak ada. Nah, setelah kita melengkapi tabel tersebut, sekarang mari kita simpulkan. Coba kamu lihat nilai diskriminan dari masing-masing persamaan kuadrat tersebut. Nah, untuk persamaan kuadrat yang pertama, nilai D-nya adalah, nilai D-nya adalah lebih dari 0. Sementara hasil akar-akarnya adalah, Nah, sekarang kita simpulkan. Ketika nilai D-nya atau nilai diskriminannya lebih dari 0, maka kita dapat simpulkan bahwasanya akarnya berbeda. Nah, lebih lengkapnya itu jika D-nya atau nilai diskriminan lebih dari 0, maka kesimpulannya adalah akar-akarnya adalah real dan berbeda atau berlainan. Nah, kesimpulan yang kedua adalah ketika nilai diskriminannya sama dengan 0, yaitu untuk bentuk persamaan kuadrat yang kedua tadi, nilai D-nya adalah sama dengan 0. Maka akar-akarnya adalah kembar atau sama. Nah, kita simpulkan ketika D-nya sama dengan 0, maka akarnya adalah real dan kembar. Sementara untuk persamaan yang ketiga tadi, kita peroleh bahwasanya nilai diskriminannya adalah kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0. Nah, dari situ apakah kalian dapat menemukan akarnya? Jawabnya tidak. Jadi ketika nilai diskriminannya adalah kurang dari 0, maka dia tidak akan memiliki akar. Jadi jika ada soal nanti kita disuruh atau diminta mencari akar-akar persamaan kuadrat, sementara nilai D-nya kurang dari 0, maka tidak usah kerjakan. Karena kita tidak akan menemukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah paham? Melihat akar-akar persamaan kuadrat tadi, kita lihat dari nilai diskriminannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya ketika D-nya lebih dari 0, maka akarnya adalah real dan berbeda. Ketika D-nya sama dengan 0, maka akarnya adalah real dan kembar. Dan ketika D-nya kurang dari 0, maka tidak memiliki akar. Bagaimana? Sudah paham ya? Sekarang kita lanjut. Selanjutnya adalah kita akan menyusun kembali persamaan kuadrat apabila akar-akarnya diketahui. Nah, di sini Bapak menggunakan ada dua rumus dalam menyusun kembali persamaan kuadrat apabila akar-akarnya diketahui. Rumus yang pertama adalah memakai faktor. Tentu kamu masih ingat
cara mencari akar persamaan dengan menggunakan faktor. Tetapi kali ini kita akan menyusun kembali. Akarnya diketahui, kemudian kita menyusun kembali persamaan kuadratnya. Cara pertama itu adalah menggunakan faktor. Berikut adalah rumusnya. Dan cara yang kedua adalah kita dengan menggunakan jumlah maupun hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Tentu kamu masih ingat pelajaran kita sebelumnya dalam mencari jumlah maupun hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat penjelasan Bapak berikut ini. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 3 dan 2 dengan menggunakan kedua rumus tersebut. Nah, kita akan mencari persamaan kuadrat tersebut dengan memakai rumus faktor yang pertama, di mana di situ diberitahu akar-akarnya adalah negatif 3 dan 2. Jadi bisa kita ambil untuk X1-nya itu bisa negatif 3 dan X2-nya adalah 2 atau sebaliknya. Jadi dengan memakai rumus faktor di awal tadi bisa kita tuliskan rumusnya, yaitu X dikurang X1 dikali dengan X dikurang X2 sama dengan 0. Sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi X dikurang negatif 3 dikali dengan X dikurang 2 sama dengan 0. Dituliskan kembali menjadi X tambah 3 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan X dikali X, hasilnya adalah X kuadrat. X dikali negatif 2 yaitu negatif 2X. 3 dikali X adalah 3X. 3 dikali negatif 2 adalah negatif 6. Lalu itu kita sederhanakan. Sehingga bisa dituliskan menjadi X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi persamaan yang kuadrat yang dimaksud adalah X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan mencari persamaan kuadrat tersebut dengan menggunakan rumus jumlah maupun hasil kali, di mana tadi akar-akarnya diberitahu adalah negatif 3 dan 2. Jadi bisa kita ambil X1-nya adalah negatif 3 dan X2-nya adalah 2 atau sebaliknya ya. Jadi dengan memakai rumus jumlah maupun hasil kali akar-akar persamaan kuadrat, kita tuliskan dulu rumusnya. Yaitu X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung dikali X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Dituliskan kembali menjadi X kuadrat dikurang negatif 3 ditambah 2 tutup kurung dikali X ditambah negatif 3 dikali 2 sama dengan 0. Dituliskan kembali menjadi X kuadrat dikurang dalam kurung negatif 1 dikali X ditambah dengan negatif 6 sama dengan 0 atau dituliskan kembali menjadi X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang memiliki akar negatif 3 dan 2, persamaan kuadrat tersebut adalah X kuadrat tambah X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, pada contoh yang kedua ini kita diminta untuk menyusun kembali persamaan kuadrat yang baru, di mana tadi persamaan kuadrat yang lama adalah X kuadrat tambah 4X dikurang 6 sama dengan 0, di mana akar-akarnya tadi adalah X1-nya di situ adalah alfa, akar yang pertama, sementara akar yang kedua atau X2-nya adalah beta. Kita diminta untuk menyusun persamaan kuadrat baru, di mana akar-akarnya atau X1 yang baru itu adalah, untuk X1-nya adalah alfa ditambah 5. Dan untuk akar-akar yang kedua yang baru yaitu X atau X2-nya yaitu beta ditambah 5. Sehingga bisa kita tuliskan kembali berdasarkan rumus jumlah maupun hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kita tuliskan rumusnya X kuadrat dikurang X1 tambah X2 dikali X ditambah X1 dikali X2.
sama dengan 0. Kita tuliskan kembali menjadi X kuadrat dikurang. X1-nya di situ adalah untuk yang baru adalah alfa tambah 5 tutup kurung, dan untuk X2-nya adalah yang baru itu beta tambah 5 tutup kurung dikali dengan X ditambah X1-nya adalah alfa tambah 5 dan untuk X2 yang baru adalah beta tambah 5 sama dengan 0. Kita tuliskan kembali menjadi X kuadrat dikurang menjadi alfa ditambah beta ditambah 10. Di situ 5 tambah 5 hasilnya 10 ya, tutup kurung dikali dengan X ditambah. Nah, itu kita kalikan alfa dikali beta, kita bisa tuliskan alfa beta ditambah alfa dikali 5 alfa, kemudian 5 dikali beta dan 5 beta, atau bisa difaktorkan kembali menjadi langsung 5 dikali alfa tambah beta tutup kurung ditambah 5 kali 5 hasilnya adalah 25 sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan kembali menjadi X kuadrat dikurang dalam kurung alfa tambah beta tutup kurung ditambah 10 tutup kurung kita kali dengan X ditambah dalam kurung alfa dikali beta atau alfa beta ditambah 5 dikali alfa tambah beta ditambah 25 tutup kurung sama dengan 0. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan bentuk X kuadrat ditambah 4X dikurang 6 sama dengan 0. Dari situ kita dapat nilai A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya adalah negatif 6. Sehingga bisa kita tuliskan untuk alfa tambah beta itu sama dengan X1 tambah X2. Ya, rumus X1 tambah X2 adalah negatif B per A. Sehingga kita tuliskan menjadi negatif 4 per 1. Hasilnya adalah negatif 4. Dan untuk alfa dikali beta atau alfa beta itu sama dengan X1 dikali dengan X2. Di mana X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Atau dituliskan kembali menjadi negatif 6 per 1. Hasilnya adalah negatif 6. Sehingga bisa kita tuliskan kembali menjadi X kuadrat dikurang negatif 4 ditambah 10 tutup kurung dikali X ditambah negatif 6 ditambah 5 dikali negatif 4 ditambah 25 sama dengan 0. Dituliskan kembali menjadi X kuadrat dikurang dalam kurung 6X, kita kalikan langsung ditambah dalam kurung negatif 6 ditambah dengan negatif 20 ditambah 25 tutup kurung sama dengan 0. Dituliskan kembali menjadi X kuadrat dikurang 6X ditambah hasil semua yang dalam kurung itu adalah negatif 1. Sehingga persamaan kuadrat baru yang dimaksud pada soal tadi adalah X kuadrat dikurang 6X dikurang 1 sama dengan 0. Agar kamu lebih memahami materi yang telah kita pelajari pada hari ini, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan melihat hubungan antara diskriminan dengan akar-akarnya, kemudian menyusun kembali persamaan kuadrat apabila akar-akarnya diketahui. Bapak harap dengan penjelasan tadi kamu lebih mengerti pelajaran yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Yaitu yang bisa kita simpulkan pelajaran kita pada hari ini adalah
Ketika nilai diskriminannya lebih dari 0, maka akarnya adalah real dan berbeda. Ketika D-nya sama dengan 0, maka akarnya adalah kembar. Ketika D-nya kurang dari 0, maka tidak memiliki akar. Dan yang kedua adalah cara kita untuk menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Dapat menggunakan dua cara yang tadi seperti Bapak sampaikan. Cara yang pertama adalah ini, dan cara yang kedua adalah ini. Nah, kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Bapak harap kamu mengulangi pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini agar kamu lebih memahaminya kembali. Jangan lupa untuk belajar di rumah, tetap jaga kondisi kesehatan. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya, dan pastinya salam sehat.